Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya dengan berkat karunia dan rahmatnya kita bisa berbuat apa saja, khususnya hal-hal yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita curahkan, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini akan saya sampaikan lanjutan dari keterangan bahaya bagi orang-orang yang tidak memelihara salatnya dengan baik. Kalau kemarin sudah saya sampaikan dua bagian siksa di dunia, 5 macam siksa ketika masih di dunia dan 3 macam siksa ketika menghadapi kematian. Nah, sekarang dua bagian lagi. Satu bagian 3 macam siksa ketika di alam kubur dan 3 macam siksa ketika dibangkit dari alam kubur. Nah, yang pertama, satu bagian pertama ini, yakni 3 macam siksa di alam kubur. Itu ada 3 macam. Yang pertama, himpitan tanah. Jadi orang yang sholatnya tidak baik itu, siksanya dihimpit tanah sampai tulang belulangnya remuk, hancur. Kemudian utuh lagi, dihimpit lagi sampai hancur. Kemudian utuh lagi, dihimpit lagi sampai hancur. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Atau disiksa yang nomor 2, yaitu dibakar. Dikirimkan api di alam kuburnya sehingga membakar mayit yang sholatnya tidak baik. Siang dan malam dibakar sampai hari kiamat. Atau yang ketiga, macam siksanya dikirim seekor binatang namanya Syuja'ul Aqra'. Binatang ini kedua matanya berapi, bukan terbuat dari api, mungkin memancarkan api gitu ya. Dan kuku-kukunya dari besi panjang sekali. Dia berbicara kepada si mayit, "Saya diperintahkan oleh Tuhanku untuk memukul kamu karena kamu telah menyia-nyiakan sholat subuh, tidak mengerjakan sholat subuh sampai terbit matahari." Begitu juga sholat duhur dipukul, ketika meninggalkan sholat asar dipukul. Begitu terus sampai hari kiamat. Nah, ketika memukul itu, orang yang dipukul itu bisa masuk ke dalam tanah sedalam 70 dhira'. Kalau kita kalikan dengan sentimeter, karena 1 dhira' itu 40 cm, maka 40 cm kali 70, ya sekitar 28 meter masuk ke dalam tanah. Timbul lagi, dipukul lagi karena menyanyiakan waktu sholat, masuk lagi, dipukul lagi sampai hari kiamat. Ini 3 macam siksa ketika di alam kubur. Dan tentunya, alhamdulillah, kalau kita mengalami seperti itu ya tidak ada bahagianya sama sekali ya. Susah terus, disiksa terus. Kalau nggak diimpit ya dibakar, kalau nggak dibakar ya dipukul oleh Syuja'ul Aqra' ini. Nah, yang bagian kedua, yaitu dibangkit dari kubur. Yang pertama, setelah dibangkit dari kubur itu, yang pertama, hisabnya, peradilannya sangat berat sekali. Peradilannya, penghitungannya sangat berat sekali, karena semuanya ditanya. Dan memang pada saat penghitungan itu, hal yang pertama kali dibuka, diperiksa dari semua hamba Allah adalah tentang sholatnya. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya sampaikan, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'abdihi as-salatu. Idza saluhat anjaha wa aflaha wa anjaha, wa idza fasadat khaba wa khasir." Kalau enggak salah seperti itu hadisnya. Yang artinya Nabi pernah bersabda, yang pertama kali dihisab, diperiksa
dari hambanya, dari amal-amal ibadah, amal perbuatan seorang hamba pada hari kiamat nanti, yaitu tentang sholatnya. Kalau sholatnya benar, tidak ada cacatnya, maka dia beruntung dan lancar. Apabila sholatnya rusak, maka dia rugi, serugi-ruginya. Karena semuanya diperiksa, cara berdagangnya, cara bergaulnya, ngomongnya, belajarnya, semuanya diperiksa. Tapi kalau sholatnya baik, tidak perlu diperiksa semuanya. Ini yang pertama, jadi pemeriksaannya berat. Yang kedua, dimurkai Allah. Allah sangat marah sekali. Ya bagaimana nanti dimarahinnya? Wallahu alam, nggak tahu bagaimana. Allah sangat marah sekali. Dan yang ketiga, dimasukkan ke dalam api neraka. Dimasukkan dalam neraka. Nah, ini. Di dalam riwayat yang lain, ketika dibangkit dari kubur itu, di wajahnya tertulis 3 tulisan. Yang tulisan pertama, ya mudhi al-haqqillah, hai orang yang menyia-nyiakan haknya Allah. Tulisan yang kedua, ya makhsusun bi ghadabillah, orang yang khusus mendapatkan murka Allah. Tulisan yang ketiga, kama dhayya'ta fid dunya haqqallahi fa'ayyisil yawma min rahmatillah, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan haknya Allah selama di dunia, maka putus asalah kalian sekarang pada hari ini dari rahmat Allah. Jadi orang yang sholatnya rusak akan diputus rahmatnya dari Allah di hari kiamat nanti. Sangat berat sekali. Na'udzubillah, jangan sampai. Nah, terus sini ada tip dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, doa supaya kita terhindar dari menyia-nyiakan sholat, dari mentakhirkan sholat sehingga waktunya habis. Bagaimana doanya? Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruman. Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruman. Pendek sih, ya. Nanti dibaca, dihafalkan biar kita terhindar perbuatan menyia-nyiakan sholat. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sebelum saya tutup, nanti dibuka Google Formnya dan dijawab soal-soal yang berkenaan dengan siaran video ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.